Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan cara pengambilan data ataupun instrumen untuk mengambil data di penelitian kualitatif. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai wawancara, sekarang kita akan membahas mengenai observasi khususnya dalam penelitian kualitatif. Dan sekali lagi, mungkin video ini juga tidak akan terlalu dalam karena untuk mendalami observasi, sebetulnya teman-teman bisa mempelajarinya melalui buku-buku penelitian ataupun buku-buku metode penelitian. Khususnya sekali lagi saya merekomendasikan buku yang ditulis oleh Criswell ataupun Norman dan kawan-kawan. Mungkin kalau untuk Norman dan kawan-kawan ini untuk materi ini saya banyak mengambil dari buku tersebut. Dan di situ judul bukunya mengenai Research in Education dan teman-teman bisa mencarinya di internet, di Litgen ataupun di yang lain. Baik, selanjutnya mengenai observasi secara konsep ataupun secara definisi, sebetulnya observasi itu bahasa lainnya mungkin mengamati ya, bahasa sederhananya. Jadi, untuk mendapatkan data, biasanya peneliti ataupun orang yang ingin mengambil data mengobservasi atau melakukan atau mengamati mengenai tindakan ataupun perilaku yang dilakukan oleh partisipan penelitian. Jika seandainya ingin melakukan penelitian di sekolah, berarti yang kita amati bisa gurunya, bisa siswanya, atau bisa proses belajar mengajar, ataupun bisa kegiatan sekolah dari mulai masuk hingga keluar. Itu tergantung dengan kebutuhan ataupun memang target dari partisipan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian juga fungsinya selain mengamati tindakan partisipan penelitian, di dalam mengamati tindakan partisipan penelitian ataupun di dalam menggali data penelitian kualitatif, tentu memang observasi ini sangat dibutuhkan ketika untuk melengkapi data wawancara. Ataupun observasi ini bisa berdiri sendiri untuk menggali data karena memang ada beberapa hal yang hanya bisa kita dapatkan melalui pengamatan. Di mana pengamatan ini memang bakal lebih memperlihatkan bagaimana keaslian ataupun kejadian sesungguhnya dalam penelitian kita atau ataupun hal yang dilakukan oleh partisipan kita yang terkait dengan topik ataupun variabel penelitian. Baik, selanjutnya jenis-jenis observasi. Secara sederhana, observasi bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ada participan observation dan non-participan observation. Untuk participan observation, maksudnya peneliti itu terlibat langsung untuk mengobservasi atau mengamati partisipan penelitian. Sedangkan non-participan observation, partisipasi ataupun observasi itu dilakukan oleh orang lain yang mewakili peneliti, seperti itu. Nah, biasanya mungkin kalau untuk mahasiswa menggunakan participant observation atau peneliti terlibat langsung melakukan observasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada observasi secara konsep ya. Kalau secara aturan, observasi itu dibagi ke dalam tiga bagian, rule of observation atau aturan untuk observasi untuk orang yang mengobservasinya atau pelaku observasi atau penelitinya. Nah, yang pertama ada full participant observation, artinya dia terlibat dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kalau dia melakukan penelitian di sekolahnya, atau kalau di masyarakat berarti dia terlibat dalam kegiatan masyarakatnya. Artinya dia menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Contoh kasus, kalau seandainya ingin menggali mengenai informasi di satu daerah, di masyarakat tertentu, contohnya ingin menggali mengenai masyarakat adat Baduy. Nah, ketika menggunakan full participant observation, berarti dia terlibat tinggal di Baduy, kemudian tidur di Baduy, kemudian kayak seolah-olah menjadi orang Baduy. Nah, itu full participant. Kemudian ada partial participant, di mana parsial ini dia hampir setengah mirip full participant dan setengah nanti mirip yang dia cuma sebagai pemerhati aja. Jadi setengah-setengah. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketiga itu ada onlooker atau dia itu partisipan atau observernya itu atau orang yang melakukan observasinya, dia hanya melihat aja sebagai orang luar yang cuma memang datang memperhatikan partisipan penelitian. Kemudian yang kedua, bagaimana observer atau orang yang melakukan observasi terlihat di mata partisipan. Yang kedua ini.
how to the observer is portray to the other. Yang pertama ada partisipan atau sampel penelitian itu dia udah tahu bahwa observer itu memang terlibat atau melakukan penelitian. Nah, yang pertama itu. Jadi teman-teman peneliti ataupun teman-teman mahasiswa ketika ketika melakukan penelitian memang sudah memberitahu bahwa mereka akan diobservasi dan observernya itu adalah teman-teman. Yang kemudian yang kedua ada yang setengah-tengah. Jadi ada yang dia dikasih tahu, ada juga yang enggak. Yang mungkin kalau di sekolah, contoh yang dikasih tahu cuman gurunya aja. Siswanya nggak tahu kalau mereka sedang diobservasi. Ini tujuannya supaya menjaga keaslian lingkungan belajar ataupun lingkungan penelitian kita sehingga tidak ada bias ataupun manipulasi lingkungan. Kemudian yang ketiga, partisipan tidak tahu sama sekali bahwa mereka sedang diobservasi. Jadi kita tidak memberitahu satupun atau bahkan mungkin kita ke situ memang hanya sekedar mengobservasi, tapi tentu kalau secara kelembagaan sudah tahu ya. Mungkin yang tahu hanya kepala sekolah. Jadi contoh nanti gurunya juga ketika mengajar memang tidak tahu kalau sedang diobservasi. Cuma mungkin ini teman-teman kalau dari jenisnya seperti ini, teman-teman pertimbangkan mana kira-kira yang etis untuk mengambil data di sekolah. Kemudian selanjutnya how the purpose of the observation in portrayal to other. Maksudnya tujuan apakah tujuannya ini harus dikasih tahu ke orang lain atau enggak? Tujuan dari observasi teman-teman. Yang pertama eh, ada the purpose of the observation is fully explained to all involved. Maksudnya tujuan dari observasi yang teman-teman lakukan itu memang benar-benar diketahui oleh semua orang yang teman-teman amati. Diketahui oleh siswa, diketahui oleh guru, dan semuanya. Kemudian ada the purpose of the observation is explained to some of the participant. Jadi sebagian aja yang dijelaskan mengenai tujuan dari observasi yang dilakukan teman-teman. Bisa jadi gurunya aja, atau bisa jadi siswanya aja, atau bisa jadi sebagian siswa. Kemudian no explanation is given to any of the participant. Jadi tidak ada penjelasan mengenai tujuannya. Nah, untuk yang terakhir itu diberikan informasi palsu atau express bahwa kita tuh mau melaksanakan observasi ini, tapi ternyata kita ngasih taunya yang palsu gitu. Nah, biasanya kenapa atau alasannya tujuannya ini tidak diberikan kepada partisipan ini untuk menjaga sekali lagi menjaga memang kondusivitas dari lingkungan sehingga tidak ada manipulasi atau untuk menjaga keaslian informasi. Tapi secara kelembagaan ya, jika melakukan penelitian di sekolah, mungkin sekali lagi teman-teman bisa mempertimbangkan mana yang etis dan juga formal dalam sebuah kelembagaan. Nah, selanjutnya ada durasi untuk melakukan observasi. Yang pertama ada single observation of limited duration atau durasi pendek untuk melakukan observasi. Contoh, satu kali observasi dia lakukan cuma 30 menit. Dan juga ada multiple observation atau long term duration yang biasanya itu dilakukan mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, untuk yang single observation mungkin teman-teman bisa gunakan karena memang keterbatasan waktu, tapi saya sarankan memang tidak hanya 30 menit. Ataupun kalau 30 menit itu mungkin bisa dilakukan secara berulang-ulang dalam satu durasi 1 minggu atau mungkin seharian penuh kayak gitu. Jadi menggunakan waktu contoh 8 jam observasi seperti itu. Selanjutnya ada focus of the observation. Ada yang narrow focus, artinya dia cuman menggali single element atau menggali satu topik yang tidak terlalu dalam. Dan juga ada broad focus yang dia dalam banget, holistik. Yang digali itu benar-benar sampai ke dalam. Dan biasanya memang untuk yang narrow, dia menggunakan single observation. Dan untuk yang multiple ataupun long term duration, dia memang nanti fokusnya broad focus. Memang yang paling bagus kalau untuk penelitian kualitatif bagusnya yang broad focus ya. Cuman itu disesuaikan lagi dan dengan kemampuan dan tujuan masing-masing peneliti. Kemudian ada form observation. Jadi ketika kita melakukan observasi, tentu kita membutuhkan bukti ataupun membutuhkan hal yang perlu kita catat dari peserta ataupun partisipan yang kita amati. Nah, ada beberapa jenis formulir yang bisa digunakan untuk isian observasi. Beberapa peneliti biasanya menggunakan deskriptif field note atau deskriptif field itu
catatan bebas. Jadi catatan bebas itu biasanya kita hanya mendeskripsikan apa saja yang sebetulnya terjadi di lapangan, di tempat kita observasi. Jadi kita catat memang yang kita rasa penting-penting saja itu disebut sebagai descriptive field note. Di sini saya tidak menampilkan ya, tapi umumnya kayak gitu. Jadi nanti tabelnya bisa berupa nama pengamat, partisipan yang diamati jumlahnya berapa, kapan ataupun durasi yang digunakan untuk mengamati dan isinya apa. Jadi kayak descriptive field note itu berarti dia mendeskripsikan yang dilakukan itu apa aja. Kayak gitu. Itu descriptive field note. Nah, selain descriptive field note, yang lain juga ada tally sheet. Tally sheet ini kayak semacam checklist. Jadi kita sebelumnya sudah menyiapkan data-data berdasarkan variabel yang kita teliti. Contoh, kalau variabelnya mengenai motivasi siswa, berarti kita sudah menentukan kira-kira indikator dari siswa yang memiliki motivasi tinggi itu apa aja. Nah, itu nanti kita catat yang muncul dalam perilaku siswa di kelas ketika kita amati. Nanti frekuensinya berapa dia. Dan itu untuk telisit atau checklist. Kemudian ada performance checklist. Performance checklist ini hampir sama dengan tally, tapi dia langsung ke perilaku-perilaku yang memang identik ataupun perilaku-perilaku yang mencerminkan motivasi. Kalau kita variabelnya motivasi, nanti tinggal di checklist-checklist saja. Di mana yang memang keluar dalam durasi observasi yang kita lakukan. Kemudian ada time and motion log. Time and motion log ini dia mencatat secara detail dari tiap waktu. Jadi contoh nanti kegiatannya itu dilakukan selama observasinya selama 1 minggu, dilakukan setiap hari observasinya. Berarti dia dari jam 7 sampai jam 8 contoh siswa ngapain aja. Kemudian dari jam 8 sampai jam 30 siswa ngapain aja. Itu tercatat semua pokok-pokok yang mereka lakukan atau pokok-pokok kegiatan partisipan penelitian yang mereka lakukan seperti itu. Nah, itu untuk observasi. Teman-teman silahkan gunakan sesuai kebutuhan mengenai itu jenis observasinya, kemudian mengenai aturannya, teman-teman mau yang mana, mau yang onlooker atau yang per partisipan. Tapi kemungkinan kalau untuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa biasanya yang onlooker kalau di sananya dilakukan di sekolah. Kalau etnografi pasti biasanya pakai partisipan, bukan pasti, tapi kebanyakan pakai partisipan, full partisipan atau terlibat langsung dalam masyarakat. Kemudian kalau untuk portrait to other biasanya eh, kalau ini disesuaikan kebutuhan ya, biasanya yang diberitahu hampir semuanya. Jadi mereka sadar bahwa mereka sedang diobservasi. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Yang ini juga sama tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi secara kelembagaan mungkin lebih etis kalau untuk penelitian mahasiswa menggunakan bahwa diberitahu tujuannya. Jadi semuanya dikasih tahu bahwa untuk guru ya. Jadi ini nih yang ini. The purpose of the observation is explained to some of the participant. Jadi dijelasinnya ke beberapa aja. Kemudian untuk durasinya silahkan sesuaikan dengan waktu yang dimiliki ataupun rencana yang sudah ditentukan oleh kelompoknya masing-masing atau teman-temannya sendiri. Kemudian fokusnya silahkan juga disesuaikan. Nah, untuk form observation-nya silahkan mau menggunakan descriptive field note, mau menggunakan tally sheet, mau menggunakan performance checklist ataupun time and motion log. Nanti setelah teman-teman melakukan observasi itu sama dianalisis kira-kira memang mana yang cocok untuk dimasukkan ke data analisis dan disajikan dalam artikel yang akan dibuat ataupun nanti kalau seandainya dilakukan di sebuah pengumpulan data tugas akhir seperti skripsi dan tesis ataupun disertasi itu teman-teman nanti analisisnya jauh lebih dalam lagi. Mana saja memang yang sesuai data yang diharapkan dari penelitian teman-teman. Nah, itu penjelasan mengenai observasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melakukan penelitian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.